Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali definisi tentang tawadhu, tapi saya lebih cenderung dengan definisi ini bahwa tawadhu itu adalah rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk siap menerima kebenaran darinya dan kemudian melaksanakannya, serta rendah hati dengan sesama manusia dengan cara bermuamalah kepada mereka dengan muamalah yang lembut dan baik. Adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, orang yang terlahir dari lingkungan kerajaan, karena ayahanda beliau adalah seorang raja dan sekaligus seorang nabi, Nabi Daud alaihissalam. Hampir kita tidak pernah menjumpai kisah beliau di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis yang diceritakan oleh Rasulullah SAW yang kemudian mengkisahkan tentang kondisi sulit atau kondisi melarat yang dialami oleh beliau. Saya kira maklum karena beliau hidup di lingkungan kerajaan. Dan bahkan ketika Nabi Daud alaihissalam wafat, beliau juga yang menggantikan ayahandanya untuk menjadi seorang raja, dan Allah Subhanahu wa taala juga memilihnya sebagai seorang nabi. Sehingga beliau ini dikdaya sejak kecil, kuat sejak kecil. Bahkan di dalam Al-Quran kalau kita mencermati ada sebuah kisah yang sangat melegenda di dalam kehidupan beliau, yaitu kisah tentang bagaimana beliau mengalahkan kerajaan Saba yang waktu itu dipimpin oleh seorang ratu dikdaya, Ratu Bilqis. Dan yang menarik adalah bahwa cara beliau mengalahkannya diawali dengan mengirim surat. Saya menyebutnya surat ini adalah surat kedikdayaan. Dan Allah mengabadikan surat ini ada di dalam Al-Quran di ayat yang ke-30 dan 31 dari surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat ini datang dari Sulaiman, dan sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Isi surat itu cuma ada 2 kalimat, yaitu Allah ta'lu alayya, jangan sekali-kali engkau mengungguli aku, wa'tuni muslimin, dan segeralah datang kepadaku untuk menyerahkan diri. Surat kedikdayaan. Bahkan kalau kita lihat sebelum beliau wafat, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini pun wallahu alam bissawab saya sebut sebagai doa kekuatan dan kedikdayaan yang bersumber dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan doa ini di dalam surat Shad ayat yang ke-35. Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah aku kerajaan. Berikanlah kepadaku kekuasaan yang kerajaan dan kekuasaan itu tidak engkau berikan kepada siapapun setelahku. Tapi tahukah kita bahwa ada yang menginspirasi dari Nabi Sulaiman itu dari sisi yang lain. Di tengah-tengah kedikdayaan, di tengah-tengah kekuatan beliau, ternyata beliau adalah seorang nabi, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat tawadhu. Disebutkan di dalam ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan putra kepada Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman, dengan sebutan ni'mal abdu innahu awwab. Sulaiman itu adalah sebaik-baik hamba, dan beliau adalah orang yang sangat-sangat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghamba kepadanya. Maka kisah ketawadhuan Nabi Sulaiman ini kita bisa melihatnya di ayat yang ke-17, 18 dan 19 dari surat An-Naml. Kita lihat saja di ketiga ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thair fahum yuzaun. Dan kemudian
Nabi Sulaiman dan para tentaranya menyebar untuk menapaki sebuah perjalanan di mana tentaranya itu terdiri dari jin, manusia, dan burung. Fahum yuza'un. Para bala tentara ini kemudian berbagi tugas, berbagi barisan, di mana tentara yang dari burung ini berada di atas untuk menaungi Nabi Sulaiman dan para tentaranya yang dari jin dan manusia supaya mereka tidak kepanasan. Hatta idza atau ala wadin namli. Sampailah bala tentara ini, bala tentara yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman ini ke lembah semut. Qalat namlatun. Saat itulah sang raja semut atau sang ratu semut ini berkata kepada bala tentaranya tentu yang juga dari semut. Ya ayyuhan namlu. Wahai para semut. Udkhulu masakinakum. Masuklah kalian ke dalam lubang-lubang kalian. Maksudnya masuklah kalian ke tempat-tempat persembunyian kalian. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menginjak-injak kalian sementara mereka tidak menyadari. Dan di ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Sulaiman dengan sikapnya kepada apa yang dikatakan oleh si ratu semut tadi itu. Fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman kemudian tersenyum, tertawa dari perkataan si ratu semut itu. Tentu kita semua tahu bahwa Nabi Sulaiman ini punya mukjizat, bisa mendengarkan bahasa binatang. Tentu mendengarkan dan mengerti bahasa binatang. Fatabassama dhahikan min qauliha. Maka Nabi Sulaiman tersenyum tertawa dari perkataan yang disampaikan oleh si ratu semut itu. Seraya berdoa. Ini titik krusialnya. Ini titik pentingnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Lihat, ini doa seorang nabi sekaligus doa seorang raja yang dikdaya, di mana di dalam kitab Qisasul Anbiya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Nabi Sulaiman masuk di dalam kategori 4 raja dikdaya sepanjang masa. 4 raja yang paling dikdaya sepanjang masa. Dan itu disebutkan oleh athar yang disebutkan oleh Mujahid bin Jabr, seorang tabi'in senior, murid dari Ibnu Abbas, di dalam atharnya bahwa ada 4 raja terdikdaya sepanjang masa, yaitu 2 mukmin dan 2 lagi kafir. 2 yang mukmin itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Iskandar Zulkarnain. Sementara 2 yang kafir itu adalah Raja Namrud yang hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian Raja Bukhtansor, seorang raja yang hidup di saat fatroh, saat tenggang waktu antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa alaihissalam, yang kalau kita baca di dalam sejarah, raja zalim inilah yang pernah menghabisi Baitul Maqdis. Nah, Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ya Tuhanku, ilhamkanlah kepadaku untuk memastikan agar aku tetap bisa bersyukur kepadamu atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku. Lihatlah poin pertama penting dari ketawaduan Nabi Sulaiman ini. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu adalah realisasi tawadhu. Tidak ada satupun cara yang paling tepat untuk merealisasikan tawadhu melebihi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam syukur itu ada produktivitas amal.
semakin orang bersyukur, maka akan semakin banyak amalnya, dan dengan demikian akan semakin terasa ketawaduannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia bukan siapa-siapa, dia juga bukan apa-apa, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman menyadari betul bab ini, bahwa kedikdayaan yang beliau miliki itu semata-mata adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk menguji beliau, apakah beliau sebagai orang yang bersyukur ataukah beliau sebagai orang yang kufur. Yang kedua adalah wa an a'mala sholihan tardhah. Ini yang saya katakan tadi, bahwa Nabi Sulaiman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk orang-orang yang memperbanyak amal soleh. Karena bersyukur kepada Allah itu menghasilkan dan menghadirkan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Dan ini yang perlu kita tauladani di tengah kedikdayaan beliau. Beliau juga masih butuh amal soleh untuk bisa mendekatkan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beliau sendiri juga tahu bahwa kedikdayaan yang Allah berikan kepada beliau itu nggak bisa ditukar dengan amal soleh, tidak bisa disamakan dengan amal soleh. Tapi ini adalah cara yang ditempuh oleh Nabi Sulaiman untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dikdaya yang beliau miliki itu dengan memperbanyak amal soleh. Dan wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Dan masukkanlah aku ya Allah ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Beliau seorang nabi, tapi ternyata beliau masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya digolongkan menjadi orang-orang yang soleh. Sehingga kemudian saya memahami bahwa orang yang soleh itu adalah orang-orang yang merasa dirinya tidak soleh, dan karenanya beliau berdoa kepada Allah agar digolongkan menjadi orang-orang yang soleh. Justru kalau ada orang yang mengklaim dirinya sebagai orang yang soleh, jangan-jangan dia bukan orang yang soleh. Layak ditauladani doanya Nabi Sulaiman ini, sekaligus layak dipanjatkan dalam berbagai macam kesempatan yang kita miliki, karena semua kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kadarnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.